Apa yang kecoh sangat tentang Coldplay nak datang Malaysia ni? Kenapa kecoh sangat tentang konsert Coldplay sedangkan ramai je artis-artis Malaysia pun buat konsert? Baik, apa beza antara konsert Wings ataupun konsert Search, Hujan dan sebagainya dengan konsert Coldplay? Sebab artis-artis kita tempatan, Wings, Search dan sebagainya, ya, di kalangan artis-artis Malaysia, mereka hanya menghiburkan penonton dengan muzik dan tidak mempromosikan agenda LGBTQ. Sedangkan Coldplay dan sebagainya, termasuk Billie Eilish dan juga artis-artis barat yang ramai ni, mereka mempromosikan agenda LGBTQ. Mereka mempertahankan, mereka memperjuangkan, dan mereka mengajak penyokong, peminat mereka untuk sama-sama support agenda pelangi ni. Itu yang menggusarkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Teman-teman dan yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Ada potongan video sebelumnya teman-teman lihat adalah salah satu aktivis dakwah di Malaysia yang saya kurang tahu namanya, yang tahu silakan komen. Bahwasanya beliau juga turut prihatin dengan masyarakat Malaysia yang mana mayoritas adalah Muslim. Ya, Malaysia sukunya Melayu yang identik dengan norma-norma Melayu yang menjaga kesopanan. Dan di sini kita mengingatkan juga kepada teman-teman kita kaum muslimin yang ada di Indonesia agar turut prihatin terhadap generasi kita kaum muslimin agar jangan sampai rusak. Dari segi mudarat lebih banyak, yaitu penghamburan harta, kemudian hiburan yang tidak dianjurkan dalam Islam, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan la yakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Akan datang dari zaman nanti orang-orang yang menghalalkan yang Allah larang, yaitu diantaranya adalah khamar, minuman keras, zina, musik, ya. Allah juga mengatakan dalam Quran, wa minan nasi may a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Teman-teman yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya video yang teman-teman lihat adalah salah satu aktivis dakwah yang saya kurang tahu namanya. Kalau ada yang tahu silakan komen, yang prihatin perihal akan datangnya Coldplay ke Malaysia. Bukan masalah hiburannya yang jadi beliau patokkan, tapi ada simbol yang dia bawa, yaitu LGBT, dan ini adalah hal yang bahaya bagi umat Islam, kan, terutama bagi orang Malaysia yang juga mayoritas Muslim, tak jauh beda dengan Indonesia yang juga mayoritas Muslim. Dan kita sebagai seorang Muslim hendaklah bukannya dilarang mencari hiburan, tapi juga memperhatikan akidah kaum muslimin. Bukan karena kita benci, tapi karena kasih sayang kita kepada saudara-saudara Muslim, agar jangan menghambur harta mereka di jalan yang tidak Allah ridhai. Karena kalau harta yang kita keluarkan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kemana disalurkan. Dan hiburan yang kita dengarkan ini juga dilarang oleh syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudillu an sabilillah. Bahwasanya di antara manusia itu ada menggunakan kata-kata yang kosong yang dibuat indah untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah, wa iyadzubillah. Nabi juga mengatakan, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Akan datang di akhir zaman itu manusia-manusia yang menghalalkan minuman keras, zina, dan juga musik. Dan identik musik itu adalah perbuatan yang akan membuka jalan yang lain seperti perzinaan, mabuk-mabuk, wa iyadzubillah.
Oleh karena itu, di sini ada dua hal yang ingin diingatkan kepada teman-teman untuk hindari musik dan jauhi kerusakan moral kaum muslimin, yaitu LGBT. Karena kaum muslimin, hendaklah kita ketahui secara fitrah LGBT itu merusak generasi Islam secara khusus, merusak fitrahnya laki-laki, merusak fitrahnya perempuan. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam Musnad Ahmad, la'anallahu man amila amala qaum Lut. Diulang 3 kali. Allah melaknat orang-orang yang mengikuti kebiasaannya kaum Nabi Lut yang menyimpang dalam hal seksual, wa iyadzubillah. Allah juga banyak menyebutkan dalam Al-Quran, teman-teman, ya, tentang kaum Lut. Bahwasanya dalam surah Al-A'raf disebutkan juga dalam ayat 80 sampai ayat 84. Allah katakan dalam Quran ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lutan id qala liqaumihi ata'tuna fahishata ma sabaqa biha min ahadin minal alamin. Wa lutan, dan kepada Nabi Lut, id qala liqaumihi, dia berkata kepada kaumnya, ata'tuna al-fahishata, apakah kalian mendatangi perbuatan keji, ma sabaqakum, yang belum pernah dilakukan oleh sebelum kalian, biha min ahadin, satu orang pun tidak pernah lakukan hal itu di zaman sebelum Nabi Lut, al-alamin, di bumi kita ini tidak ada. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min duni nisa, kalian mendatangi syahwat kalian kepada lelaki, sesama lelaki, menyalurkan syahwatnya kepada lelaki, sedangkan seorang lelaki menggauli isterinya dari dubur dilarang, apalagi seorang lelaki mendatangi lelaki. Wa iyadzubillah, bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Allah juga lanjutkan dalam Quran, wa ma kana jawaba qaumihi, dan apa jawaban kaumnya, illa an qalu, kecuali mereka katakan kepada kaum-kaumnya, akhrijuhum, keluarkan mereka ini, yaitu Nabi Lut dan keluarganya, min qaryatikum, dari kampung kalian, innahum unasun yatatahharun, mereka ini adalah kaum yang sok suci, mereka katakan, wa yadzubillah, dinasihati mereka katakan sok suci, padahal kita bukan jahat, tapi karena kita sayang kepada mereka. Begitu juga kita ingatkan agar jangan mengikuti langkah-langkah syaitan merusak fitrah. Kemudian wa fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin, lalu kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya, akan tetapi salah satu dari keluarganya yaitu istrinya sendiri, Nabi Lut, wa yadzubillah, Allah uji Nabi Lut alaihi salam dengan ujian punya istri yang buruk akhlaknya, yang tidak menolong suaminya dalam ketaatan, malah menjadi duri dalam daging, membuka celah orang-orang untuk membuat kerusakan. Ketika datang malaikat, 2 orang yang ganteng-ganteng Allah uji, malah istrinya sendiri yang kasih tahu kepada kaumnya bahwasanya ada 2 orang laki-laki ganteng yang datang ke rumah kami, wa yadzubillah. Makanya wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin, lalu kami turunkan hujan, bukan hujan air, tapi Allah turunkan hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah berbuat dosa, wa yadzubillah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, saya dan saudara-saudara kita yang lain ada turut prihatin kepada saudara muslim, bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah berikan banyak solusi untuk kita mencari kesenangan, yang mana di situ mendatangkan keberkahan, bukan menghabiskan uang yang kelak akan ditanya. Maka biarkanlah mereka-mereka yang mengikuti langkah-langkah yang membuat mereka akan merugi, wa iyadzubillah. Bagi kita yang sudah mengetahui ini adalah salah dan terlanjur membeli,
hendaklah jangan ditonton. Semoga Allah ganti harta yang tersebut telah keluarkan di jalan yang salah. Semoga Allah terima taubat teman-teman, dan semoga Allah jaga kita semua dari penyimpangan akidah, penyimpangan seksual yang tidak benar, dari hal-hal yang dapat merusak agama kita. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.